Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teh hujan tapi hari dangi. Hujan tapi hari dangi. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema tafsir ya. Hari Senin jadwalnya tafsir. Ayat yang ke-109 dan 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga mungkin yang lainnya selain ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi Nasrani itu kafirnya kafir biasa, bukan kafir ahli kitab. Orang-orang ahli kitab menginginkan agar orang-orang beriman itu yaruddunakum min ba'di imanikum, murtad dari agamanya. Orang Yahudi, orang Nasrani yang merupakan kafir ahli kitab dan juga kafir-kafir yang lain pastinya menginginkan orang-orang beriman itu keluar dari keimanannya. Jangan disanggah ayat ini, karena ini dari Allah yang maha tahu isi hati setiap manusia. Jangan dibantah ayat ini, oh itu mah kamu subjektif saja menilai orang itu dengan suuzon, bahwa orang kafir itu inginnya mah kita murtad dari agama kita. Kan toleransi, kan masing-masing katanya. Bahkan kadang berlindung di balik ayat lakum dinukum waliyadin dengan salah kaprah dalam pemaknaannya. Ini ayat yang memberitakan, menginformasikan kepada kita dari Allah Tuhan semesta alam yang mengetahui setiap isi hati manusia, yang iman atau yang kafir. Allah menjelaskan wadda itu dari kata ingin, mau, suka, mawaddah, suka apa? Suka agar orang-orang beriman itu murtad dari agamanya. La yurdunakum min ba'di imanikum. Apa alasannya? Kufaran hasadan. Kufaran karena mereka kafir, hasadan yang kedua karena mereka iri dengki. Jadi Pak, sebenarnya orang-orang kafir itu iri dan cemburu dengan kenikmatan yang kita rasakan di dalam cahaya iman dan cahaya hidayah itu. Ini memberi kita informasi bahwa sebenarnya orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang yang memusuhi orang-orang soleh, orang-orang beriman, sebenarnya hati mereka tuh gelisah. Ya, orang kafir, orang zalim, orang jahat melihat orang-orang baik itu sebenarnya gelisah. Sebenarnya gelisah. Bahkan orang kafir, terutama ahli kitab, inginnya tuh kita seperti mereka. Inginnya tuh kita keluar dari agama kita. Satu karena kekafiran mereka, yang kedua karena iri dengki hasad. Min indi anfusihim, dari dalam jiwa mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah ada kebenaran yang sampai kepada mereka. Mereka tahu betul
bahwa Nabi Muhammad itu benar dan bahwa syariat Islam itu syariat kebenaran. Tetapi mereka jangankan menerima, bahkan inginnya kita yang ikut dengan mereka. Hasad itu dibagi 3. Saya bacakan yang tafsirnya ya. Hasad ayat itu baik hasad masalah agama seperti orang kafir hasad kepada kita atau hasad masalah lainnya. Saya bacakan. Wal hasadu salah satu anwa. Hasad itu ada 3 macam. Yang pertama, tamanni zawali nikmati amman hiya bihi. Keinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, pindah kepadanya. Itu hasad tuh yang pertama itu. Ingin kebahagiaan, kenikmatan, rezeki ataupun yang dimiliki orang lain itu hilang dan pindah kepada kita. Itu hasad. Yang kedua, wa tamanni zawaliha walau lam tahsul limutamanniha wa hadha syarrun akbar. Yang kedua, hasad itu adalah ingin agar nikmat atau kebahagiaan atau ketenangan atau rezeki yang ada pada orang lain itu hilang. Pokoknya mah hilang, tidak mesti kepada dia pindahnya. Nu penting mah manehna teu boga. Nu penting mah manehna teu aya, nu penting mah manehna tidak gaduh, tidak punya, tidak memilikinya. Itu hasad yang paling buruk dan paling jelek. Itu hasad yang kedua. Hasad yang ketiga, tamanni husul nikmati kallati hasalat li ghairihi wa hadha mubah. Ada hasad yang mubah, yaitu menginginkan bahwa kita pun memiliki yang sama dengan yang orang lain miliki. Itu boleh. Berarti hasad yang jahat itu hasad yang supaya nikmat orang itu hilang darinya. Kalau ada orang punya nikmat lalu diharapkan nikmat itu hilang dari orang itu hasad. Kalau mengharapkan hilangnya pindah ke dia, itu hasad kelas 2, siaga 2 itu. Kalau inginnya nikmat orang itu hilang, yang penting hilang aja. Kedudukan kek, kebakaran kek, keruntuhan kek, kehilangan kek, kecolongan, kebangsaan, pokoknya menghilang kek. Tidak mesti pindah ke kita, ke dia. Itu hasad yang siaga 1, paling buruk. Nu penting mah manehna teu boga, eta prinsip penting. Nu penting mah leungit ti manehna. Itu hasad yang paling buruk. Nah, ada hasad yang biasa dan dibolehkan, yaitu menginginkan agar kita memiliki hal yang sama dengan orang lain. Jadi kalau ada orang punya mobil mewah, lalu kita punya keinginan, saya pun pengen kayak gitu. Nah, itu bukan hasad. Itu hasad tapi dibolehkan. Mubah jatuhnya, boleh. Yang nggak boleh itu kalau hasad itu begini, gimana caranya itu mobil nggak ada dari dia. Pokoknya mau ulah ya gitu. Ngadoa ya Allah, mobil hancurkan, mobilnya teu ayakeun dan lain sebagainya. Itu 2 hasad yang tercela. Ingin nikmat orang lain itu hilang, baik pindah ke dia atau orang lain. Yang kedua, ingin agar nikmat orang lain itu hilang kemanapun meskipun tidak ke dia. Dan itu paling buruk. Jadi tidak punya alasan apa-apa. Yang penting dia ingin orang lain itu nggak punya rezeki. Panas kalau rezeki orang lain itu. Panas dengan rezeki orang lain. Yang boleh itu kita menginginkan hal yang sama yang punya orang. Itu tidak apa-apa. Motivasi. Motivasi. Orang rumahnya gede, rumah sultan. Lalu ya Allah, saya ingin rumah seperti itu. Itu tidak apa-apa. Itu bukan hasad. Ataupun melihat rezeki orang lain, saya juga pengen ya Allah kayak gitu, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berharap rezeki itu hilang dari orang. Dalam arti sederhana, hasad itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS. Susah melihat orang senang itu nggak bisa gitu. Dan senang kalau melihat orang susah, itu hasad itu. SMS. Dan yang dibolehkan itu yang ketiga, yaitu kita berharap Allah kasih rezeki juga yang sama dengan yang dimiliki orang, itu nggak apa-apa. Kenapa hasad itu sangat tercela?
Karena hasad itu sama dengan mengingkari sang pemberi nikmat itu. Kan yang dimiliki oleh orang lain itu yang memberikan Allah juga. Berarti kalau orang itu hasad kepada nikmat orang lain, itu sama dengan dia menghasadi Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan sebabnya. Lima fihi ma min tasfihil mun'im. Karena ketika orang berbuat hasad itu sama dengan melecehkan al-mun'im, pemberi nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala. Id al-hasid muqtaridun ala qismatillahi wa ata'ihi ibadahu masya'a. Karena secara tidak langsung orang yang punya hasad sama dengan menuduh, sama dengan memfitnah bahwa Allah itu tidak adil dalam pembagiannya. Orang yang berbuat hasad itu sama dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil dan tidak hikmah di dalam pembagian rezeki-rezekinya. Makanya hasad termasuk dosa yang sangat berat, memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Rasul bersabda, iyyakum wal hasad, jauhilah, hindarilah hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu ya'kul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan, memakan pahala-pahala, memakan amal soleh, kama ta'kulun naru al-hataba, seperti api melahap kayu bakar. Akan dihindari. Nah, orang-orang kafir itu punya hasad kepada orang beriman. Hasadnya bukan harta benda mereka, hasadnya bukan rezeki, hasadnya tuh kepada keimanan, kebahagiaan yang tertanam di dalam jiwa-jiwa orang beriman. Hasad mereka itu. Gimana supaya orang beriman tuh nggak bahagia dengan imannya gitu? Gimana orang Islam itu nggak bahagia, nggak enjoy dengan keislamannya? Gimana caranya supaya Islam itu hilang dari dada-dada orang berislam? Gimana hidayah itu hilang dari orang-orang beriman? Itu keinginan orang kafir. Berarti mereka akan segala cara, mereka akan dengan segala macam strategi mengeluarkan kita dari keimanan kita. Baik dengan cara yang paling ekstrim ataupun dengan cara yang paling halus. Cara paling halus itu mudah ditemukan, Indomie dan sembako. Di daerah-daerah du'afa, fuqara, kaum muslimin, dan itu berhasil. Di beberapa tempat ada kristenisasi yang berhasil dengan sebungkus Indomie dan sekarung atau sekantong sembako, pindah imannya. Maka Nabi mengingatkan, ingatlah suatu masa di mana nanti akan tiba orang itu pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Akan ada tiba masa itu. Jangan-jangan masa sekarang sudah sampai itu. Pagi masih beriman, didatangi oleh 3 kardus Indomie dan sepaket sembako, langsung kafir. Langsung syahadat orang kafir. Atau sore masih beriman, malam-malam dapat serangan, dikasih sembako dan berkardus-kardus Indomie. Setelah itu kafir. Maka kita harus menjaga diri kita, keluarga kita. Bisa jadi keluarga kita ada yang sudah lepas dari ikatan keimanan, bisa jadi. Bisa jadi anggota kita sendiri, keluarga, ada yang lepas dari rantai keislaman dan rantai keimanan. Kalung, terlepas itu satu kalungnya. Seluruh keluarga besar kita iman, seluruh keluarga besar kita Islam, tapi ada yang mencelang 1-2, teng. Auzubillah min dzalik. Kalau hubungannya dengan wamin sari hasidin ila asad. Ya, kita disuruh berlindung oleh Allah Ta'ala dari sifat hasad dan orang hasad. Kita disuruh berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung pada Allah, Tuhannya subuh. Rabbil falaq itu Tuhannya subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam yang semakin gelap gulita. Karena kriminal kebanyakan terjadi di malam hari. Yang motor, pembunuh, pembegal, penjahat, mafia, semua itu bergerak di malam hari. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam hari. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan, jangan keluar malam hari. Rasul pun Nabi Isa tidur karena makruh
melakukan aktivitas tanpa darurat ya atau kepentingan umat setelah Isya, sebaiknya istirahat. Setelah kejahatan malam, kejahatan para penyihir. Berarti penyihir itu akan selalu eksis di sekitar kita. Kita ini selalu ada dalam incaran para penyihir. Kenapa? Karena ayatnya menegaskan begitu. Kita disuruh berlindung dari para penyihir. Berarti itu akan ada terus penyihir itu. Diincar terus kita ini. Kenapa ada penyihir? Ada sebabnya. Min syarri hasidin idza hasad. Karena hasad eksis dalam kehidupan manusia. Selama ada hasad, sihir akan selalu ada. Karena sihir kebanyakan terjadi karena hasad, hasud, dengki, iri. Temannya naik jabatan, aku aing perlukan sih. Temannya mendapatkan rezeki yang banyak, wah aku aing eta gerbangan di anuan uyah paling aduh gitu. Tapi bacaan heula gitu. Dan fakta di masyarakat menunjukkan itu. Saya pernah menemukan beberapa, ada orang bangun warung, mungkin dia merasa saingan gitu, ditaburi warung itu. Kita dapat laporan dari korban, lihat Pak Ustadz itu di segala rupa perlukan itu di depan warung itu. Nggak mungkin kalau cuma menaburi sesuatu tanpa maksud. Itu pasti ingin menyihir ataupun melakukan praktek persihiran, pendukunan di tempat lawan bisnisnya dia, di toko lawan bisnisnya dia. Jadi segala mah ada pergeseran pemahaman sihir. Betul. Kalau di kampung sihirnya seperti begitu. Kalau di kota tersihir oleh teknologi, oleh kemegahan, kemewahan. Betul. Ya, di kota nggak ada sihir, cuma sudah tersihir oleh kondisi. Di kota mungkin secara umum sudah tidak nampak ya sihir. Tapi orang kota Kalembur dengan sihir masih ada. Buktinya para pencari sihir itu yang ke daerah Pakidulan dan daerah sisi laut itu rata-rata orang kota. Rata-rata orang kota. Saya juga ada kawan yang dulu memang orang situ asli tinggal di situ. Namun keluarga dia termasuk keluarga yang sudah tercerahkan dan juga memegang prinsip tauhid dengan kuat. Tapi dia menyaksikan bahwa kebanyakan orang yang datang ke kampungnya untuk mencari yang segitu itu orang kota. Rata-rata hasad jabatan, hasad wanita, dan hasad harta benda. Jadi masih eksis, masih ada. Cuman memang ada makna sihir lain di dalam kehidupan kita, yaitu sihir dengan kemewahan dan kegemerlapan dunia. Maka kita oleh Al-Quran diingatkan, jangan sampai kita ketipu dengan kemewahan orang-orang kafir. Wahai orang yang beriman, la yaghurannaka, jangan kau tertipu. La taqallubu dengan gerak-gerik, ugat-ugat, kucat-kicatna. Alladzina kafir, orang-orang kafir yang dengan kemegahan dan kemerlapannya dapat menipu dan mempesonakan keimanan kita. Mata'un qalil, itu nikmat yang sedikit yang Allah kasihkan kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tapi nanti ujung nasib mereka adalah jahannam. Jadi kita oleh Allah disuruh untuk jangan terjebak, jangan terpesona, jangan tergagap-gagap dengan kemegahan dan kegemerlapan yang dicapai oleh orang-orang kafir. Karena sengaja memang Allah begitu buatnya. Mata'un qalil, sedikit saja diberikan kenikmatan. Wa ma'wahum jahannam, tapi nanti berakhirnya ujungnya adalah di jahannam. Bahkan kalau dunia sufi mah begini menafsirkan ayat seperti itu. Andaikan dunia ini berharga, pasti Allah berikan kepada orang beriman. Tapi karena dunia ini tidak berharga, Allah tidak kasih banyak orang beriman. Dalam hadis, sesungguhnya dunia bagi Allah hanya seperti lebih ringan dari satu sayap nyamuk. Saking tidak berharganya dunia, mislu janaha ba'udhu, seperti satu sayapnya. Kalau dua masih penting, satu sayapnya nyamuk. Rengit jangan hiji, dunia lebih rendah dari itu, lebih ringan dari itu, lebih tidak berharga dari itu. Maka karena dunia itu saking tidak berharganya, Allah tidak kasih orang-orang beriman secara banyak. Dalam hadis lain, Rasul ketika itu berjalan dengan para sahabat,
Bawa apa ini? Bawa kambing. Kenapa ada kambing di sini? Dibuang sama majikannya karena sudah mati. Rasulullah itu langsung bersaksi, demi Allah, dunia lebih busuk dari bangkai kambing ini. Maka karena dunia ini busuk, Allah tidak kasih banyak orang beriman. Andaikan dunia ini baik, andaikan dunia ini bagus, andaikan dunia ini hebat, pasti Allah kasih untuk orang-orang beriman. Tapi karena memang tidak begitu, Allah kasihnya kepada orang-orang selain beriman. Lebih banyaknya begitu. Itu kan jero itu, pemahaman seperti itu. Kalau kita masih mengejar yang buruk-buruk itu, ngejar yang bau-bau itu, ngejar yang tidak ada harganya itu, sementara orang-orang yang sudah hidup dengan keimanannya bahkan ingin meninggalkan. Umar bin Khattab itu disebutkan, hana alaihi ma yukbiruhul akasir. Umar itu kenapa bisa menggenggam dunia? Karena baginya tidak ada satupun yang dia inginkan dari yang diinginkan oleh para raja sedunia yang lain. Jadi Umar itu sudah tahap kepada satu posisi di mana dia sudah tidak menginginkan lagi apa yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Dia sudah tidak ada pada situasi di mana dia ingin seperti raja-raja yang punya kekayaan. Dia tidak ingin. Wa dunya bi aidiha, padahal 2/3 dunia ada dalam genggamannya. Coba, itu tingkat kewalian Umar itu luar biasa. Apa yang diinginkan para raja, Umar udah gak mau. Padahal dunia dalam genggamannya. Maka kan tidur di bawah pohon tibra, tidur di atas kasur tibra, tidur di masjid tibra. Nah itu Umar bin Khattab, karena dia tidak punya obsesi apapun pada dunia. Padahal di dalam tangannya, di genggaman tangannya itu dunia dan seisinya. Dalam arti kata menguasai dunia saat itu. Bisa membangun kerajaan dan kekayaan lebih dari Persia, bisa membangun kekayaan dan kerajaan lebih hebat dari Romawi saat itu. Tapi Umar tidak melakukannya. Sampai utusan Persia itu mengatakan, wah ya lain bandingan itu ya. Raja urang mas sare nage dina emas tinggal itu. Raja urang mas sare diuk nage dina dipan-dipan emas, kasur emas, minumnya gelasnya emas. Tingali itu pemimpin kaum muslimin tibra di hadapan tanggal. Tibra itu. Mustamilan bi burdatin, dengan berselimutkan selendang burdah. Wal jalalatu, sementara wibawa dan karismanya tetap nampak dari wajahnya. Umar itu tidur pun berwibawa, berkarisma, keagungannya itu nampak meskipun tidur. Itu kesaksian orang Persia itu yang diutus menghadap Umar. Jadi terlihat dalam wajahnya itu jalalah, keagungan, padahal dia sedang tidur. Itu luar biasa. Nah, orang seperti itu yang dimaksudkan adalah sudah tidak lagi terpesona atau tergagap-gagap dengan kemegahan dan kemewahan dunia, padahal memilikinya. Maka saya kadang tidak percaya kalau orang ngomong zuhud itu orang miskin. Kenapa? Karena ya mau gimana lagi, orang miskin harus zuhud. Tapi kalau yang zuhud itu ngomongnya orang kaya, baru dipercaya. Karena zuhud itu adalah dia punya namun dia tidak merasa memilikinya. Dia punya namun dia tidak merasa menguasainya. Dia punya namun dia tidak menjadikan di hatinya, hanya di tangannya saja. Itu orang zuhud. Makanya Imam Abu Hanifah itu kalau ngaji gamisnya itu 7.000 dinar. Kalikan 2 juta. Dulu mungkin nggak sampai 2 juta ya, 1 juta. Berarti gamis yang beliau pakai itu 7 jutaan lah, atau 70 juta. Itu dikonversi aja silakan. Tapi bagi beliau ya itu tidak harganya, karena beliau pengusaha kain ya. Abu Hanifah itu pengusaha kain. Pengusaha kain dan memang anak sultan. Beliau itu anak penguasa. Jadi banyak. Imam Ahmad juga sama. Ditanya, Imam, apa itu zuhud? Zuhud itu adalah kamu punya 14.000 dinar, mungkin itu dirinya maksudnya, tapi kamu tidak merasa itu mengganggu hatimu. Punya 14.000 dinar, tapi itu sama sekali tidak mengganggu hatinya.
Itu disebut itu. Apa orang mah 10 juta ge oh ya orang mah. Oh ya. Itu peribahasa gitu. Oh ya 10 juta ge. Nah, itulah arti zuhud. Nah, hasad itu muncul, setelah muncul hasad larinya tuh kemana-mana. Kalau orang yang tidak punya iman bisa ke sihir, bisa ke dukun, bisa kemana-mana. Makanya ayat Qul a'udzu birabbil falaq itu akan tetap eksis, bahwa perdukunan persihiran muncul dan akan terus muncul, akan tetap eksis selama ada hasad dalam diri manusia. Kenapa hasad itu hanya beda titik dengan jasad? Ini apa namanya kajian dari para ulama ulama jiwa ya. Kenapa hasad itu sama dengan jasad, hanya beda titik? Kata mereka, karena hasad selalu ada dalam jasad. Karena hasad selalu ada dalam jasad. Di mana jasad ada, hasad itu mesti ada. Itulah kenapa kita dipesankan Rasulullah jauhi, hindari sifat hasad, karena ia akan melumat kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Orang Yahudi pun tertimpa hasad, dan hasad mereka itu sampai menyebabkan gimana caranya supaya dapat memurtadkan orang-orang beriman. Spanyol jadi contoh terbaik masalah ini. Itu jadikan pelajaran, bukan terbaik dalam arti kata pujian, bukan. Terbaik dalam arti kata jadi pelajaran. Umat Islam berkuasa di Spanyol itu hampir 1000 tahun. 1000 tahun. 800 tahun, sekian. Hampir 1000 tahun dengan sisa air-airnya. Umat Islam menguasai Eropa karena waktu itu Spanyol penguasa Eropa, belum Britania belum. Kesini memang penguasa Spanyol itu Britania, kemudian Jerman, Prancis itu penguasa Eropa. Dulu penguasa Eropa itu Spanyol. Negerinya sangat indah, sangat melimpah, juga ngangenin, romantis lah, betah orang sana. Sekarang mau pindah ke Prancis, negara seperti itu. Umat Islam menguasai Spanyol 800 tahun. Hampir 1000 tahun, lama itu. 800 tahun itu lama. Berapa generasi? Itu bisa 10 generasi. Di akhir tahun ke abad ke-800 lebih ya, dari kekuasaannya, berarti sekitar abad ke 1000 berapa ya, 1600-an. Tahun 1600 Hijriah. Itu Spanyol di bumi hanguskan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth dari Prancis dan Italia. Menyerang Spanyol, kemudian memberi pilihan orang beriman yang di Spanyol itu. Karena Spanyol itu semuanya orang beriman, orang Islam. Keluar dari agama kalian atau mati di mahkamah darah. Mahkamah darah namanya itu, pengadilan berdarah. Dan sekarang sisa-sisa alat penyiksaannya itu masih tersimpan di museum sebagai sejarah betapa kejamnya Eropa saat itu. Ada orang yang didudukkan di atas besi bergerigi, ada orang yang dicambuk badannya dengan kuda lepas begitu, ada yang digergaji pakai kawat-kawat berduri, ditonjros. Pokoknya Eropa itu benar-benar masa paling kelam saat itu, ketika mereka menyiksa kaum muslimin dengan memberi dua pilihan, murtad atau mati. Itu penyelenggaranya Ratu Isabella. Pernah diliput oleh Trans 7 di dalam program namanya On the Spot, wanita terkejam di dunia. Isabella nomor 1 itu. Negara apa? Isabella itu Prancis dengan Italia. Oh gitu. Karena dua raja itu bersekutu, Ferdinand dengan Isabella. Maka ti ayeuna ulah nyanyi Isabella. Ternyata itu tokoh paling kejam yang menyiksa umat Islam. Di mana dilakukan kata Isabella. Bukan Inggris. Mungkin suruhannya mah dari Inggris kekuatannya, tapi wilayah dia masuk menjajahnya itu dari negara sekitarnya yang dekat dengan Spanyol, yaitu Prancis dan Italia. Pintu masuknya dari situ. Mungkin runutan ke atasnya mungkin dari sana. Atau mereka mungkin bersatu untuk menghancurkan Spanyol waktu itu. Namanya Andalusia. Andalusia. Sama itu. Mana Andalusia gitu. Itu mereka memaksa orang-orang beriman untuk murtad dengan berbagai macam metode penyiksaan supaya keluar dari Islam. Isabella dengan Ferdinand. Nah, sejak itulah Islam redup di Eropa, tinggal sisa-sisa kejayaannya.
Sekarang ada Istana Alhambra, sekarang ada kota Granada, ada kota Cordoba, ada kota Tulaitila, ada kota Sevilla. Itu bekas-bekas kota Islam. Makanya ulama tafsir Al-Qurtubi dari Cordoba, ada Imam Al-Andalusi dari Andalusia, ada juga imam-imam yang lain. Itu berasal dari sana. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, tinggal puing-puing dan tinggal jadi tempat wisata. Ya. Sisa kerajaan Islam itu ada Taman Al-Hamra, Istana Al-Hamra, dan taman-taman yang indah. Tapi sisa kelakuannya orang-orang ahli kitab di sana itu ada pengadilan berdarah, penjara-penjara, pengadilan berdarah, tempat-tempat penyiksaan. Lihat, bedakan mana legasi umat Islam berupa taman-taman yang indah, masjid yang indah, istana yang indah, kemudian pustaka-pustaka yang lengkap, dengan legasi orang ahli kitab yang merupakan penjara penuh darah. Bedakan saja. Sejarah tidak pernah berdusta. Peninggalan umat Islam, ilmu dan juga keindahan. Peninggalan orang-orang kafir, lihat, tempat penyiksaan dan mahkamah darah. Dan orang Eropa mulai menyadari sejarah itu, bahwa dulu mereka menzalimi orang-orang Islam. Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir senantiasa berusaha karena kekafiran dan kedengkian mereka kepada agama kita, ingin sekali memisahkan antara kita dengan agama kita. Jadi rupanya ada orang yang iri dengki karena kita beriman. Ada orang yang tidak suka karena kita beriman. Jangan dinafikan. Jangan ditiadakan itu ayat yang Allah kasih tahu kepada kita itu. Ini kalau boleh dibilang ini bocoran dari Allah ini kayak gitu. Bahwa orang kafir senantiasa di dalam dada mereka, gimana caranya orang Islam itu murtad dari agamanya. Gimana caranya murtad dari? Satu karena kafir mereka, yang kedua karena iri hasad bahwa kita ini menikmati dan tenang, nyaman, tumaknina dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang tuh cemburu, Pak, kita dapat hidayah itu cemburu. Cuman mengikuti juga nggak mau, mengikuti hidayah nggak mau, tapi cemburu kepada orang-orang yang dapat hidayah. Sederhana nama, duh enak bisanya di agama Islam gitu. Sholatnya gampang, kemudian ibadahnya juga gampang, Tuhannya juga gampang, mudah di mana-mana ada, di mana-mana itu beribadah dimanapun bisa gitu. Mau di masjid, mau di rumah, mau di perjalanan. Kalau agama lain enggak, harus tempat ibadahnya. Harus bikin dulu suasana tempat ibadahnya. Kita mah enggak. Golepak we samak teh di pinggir walungan, sholat di pinggir walungan. Golepak we di kebun teh, sholat di kebun teh. Gampang. Pinggir tol golepak. Bahkan di Amerika mah anak-anak muda Amerika Yankee gitu yang segala macam, yang gaul-gaul itu, yang sudah mualaf, sholat teh goler we eta di jalanan trotoar di Times Square sholat. Tarawih lagi di Ground Zero itu kan di pusat kota New York. Nah, orang-orang kafir itu merasa iri dengan itu. Orang beriman itu sholatnya bisa di mana-mana, ibadahnya bisa di mana-mana. Karena Allah dapat diibadahi dimanapun kita berada. Aina matuwalu fasamma wajhullah, dimanapun kamu melakukan menghadap dalam ibadah, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Artinya selalu akan menuju Allah, ibadah pun di mana. Itu keirian dan kedengkian mereka kepada agama kita. Bahkan bukan hanya mereka, orang-orang yang Islam sekalipun melihat orang-orang yang dapat kebahagiaan hidayah itu iri. Ada sebuah syair yang menjadi ungkapan orang salafus soleh. Andaikan para raja, para penguasa itu tahu betapa nikmatnya sholat tahajud, la jalaluna bisuyub, mungkin mereka akan mengambil tahajud itu dari hati kita meskipun dengan pedang-pedang mereka. Jadi penguasa zalim, utara tahajud, utara sholat, utara segala macam, melihat kebahagiaan orang beriman itu ingin sekali mengambil si kebahagiaan itu dari hati orang beriman, diambil oleh mereka. Meskipun mereka harus maksa dengan pedang. Jadi jangankan orang kafir, orang ahli kitab, orang-orang zalim sendiri melihat kenyamanan dan kebahagiaan orang-orang beriman itu iri. Bahkan bisa dicabut meskipun dengan pedang nyabutnya. Lau jalaluna bisuyuf.
Andai mereka tahu betapa bahagianya ibadah sholat, betapa asik dan khusyuknya ibadah sholat, nyaman dalam hati, mereka ingin sekali ngambil dari hati orang beriman dengan pedang-pedang mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Nah, ini konteksnya Madinah ini. Wahai Muhammad, orang Yahudi sejahat apapun, ahli kitab sejahat apapun, fa'fu wasfahu, maafkanlah mereka. Apalagi biarkanlah mereka. Kedua ya Muhammad, kedua. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga nanti datang kalau ada perintah Allah untuk berjihad melawan mereka, bantuan. Baru itu. Hingga Allah turunkan perintahnya. Akhirnya kan turun perintahnya dengan sebab-sebab yang sudah Allah rencanakan begitu. Jadi Allah itu kalau mentakdirkan sesuatu, Allah ciptakan juga sebab-sebabnya. Itu sudah sunatullah itu. Innallaha khalaqal aqdara wa asbabaha. Allah itu menciptakan takdir dan menyediakan sebabnya. Orang Yahudi itu ditakdirkan akan terusir dari Madinah. Allah siapkan itu sebab-sebabnya. Orang Khaybar ada sebabnya, kenapa? Orang Khaybar mengkhianati perjanjian keamanan dengan Rasulullah. Sikat. Orang Bani Qainuqa kenapa diusir dan disikat dari Madinah? Karena orang di antara mereka melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah dengan melecehkan seorang wanita muslimah. Jadi ada wanita muslimah belanja di pasar, roknya dikait, ketika bangun roknya terlepas. Wanita ini laporan kepada kaum muslimin. Dan Rasul tahu, wah ya mah Qainuqa boleh sikat ini. Diusir dari Madinah. Dan pelakunya dihukum. Jadi orang zaman dulu, satu wanita dilecehkan, Rasul kirim pasukan khusus ke sana itu. Sikat. Satu wanita. Sekarang berapa ribu wanita dilecehkan? Bukan hanya dilecehkan, dirudal dan sebagainya. Iya kan? Zaman dulu satu wanita dilecehkan hanya dengan dikait rokna, orang Yahudi. Rasul kirim pasukan. Jahajajaisan, menyiapkan pasukan. Kirim ke sana. Taklukan itu Bani Qainuqa, usir dari Madinah, diusir. Nah, ini izzah, ini kejayaan umat. Harga diri dan izzah umat itu saat itu betul dijaga. Jangankan umat Islam diserang, satu wanita aja diganggu, jangan harap. Jangan harap selamat. Satu wanita diganggu, jangan harap selamat. Apalagi kalau umat Islam secara keseluruhan yang diganggu. Nah, ini sejarah memberitakan kita begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat yang 109 berapa ini? 100 saya kecil. 109 dan 110 ini mengajari kita beberapa faedah. Ya, yang pertama adalah al-Yahudu wan Nasara ya'lamuna anna al-Islam haqqun. Orang Yahudi dan orang Nasrani tahu betul bahwa Islam itu agama yang benar. Mereka tahu Islam itu benar. Wa annal muslimin ala haqqin, dan orang-orang Islam berada pada kebenaran. Fahamalahum dzalika ala hasadihim, itu yang membuat mereka iri, dengki dan hasad. Summa adawatihim, kemudian memusuhi mereka. Iri, cemburu, kemudian tidak suka dan akhirnya memusuhi. Wal amal ala takfirhim, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengkafirkan mereka, memurtadkan mereka. Wa hadhihi nafsiyah, mental seperti ini mazalat tabi'un, senantiasa eksis ahli kitab pada diri ahli kitab. Iza al muslimina ilal yaum, kepada kaum muslimin hingga hari ini dan sampai hari kiamat. Karena ayatnya sudah menerangkan begitu. Yang kedua, pelajaran adalah ketika umat Islam belum diperintahkan atau belum saatnya datang perintah jihad, maka perintahnya adalah untuk mensibukkan diri dengan ibadah dan tazkiyatun nufus. Ayatnya adalah ayat berikutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah,
tegakkan sholat, tunaikan zakat. Apa arti tegakkan sholat? Ini saya akan baca tafsirnya. Menegakkan sholat artinya menunaikan sholat pada waktunya dan menyempurnakan syarat rukun-rukunnya. Jadi kalau ada ayat aqimus sholat, itu artinya tegakkan sholat pada waktunya dengan melengkapi rukun dan syaratnya. Itu makna dari aqimus sholat. Berarti tidak aqimus sholat kalau orang menunaikan sholat di luar waktunya atau mepet ke akhir, lepas ke waktunya, tidak aqimus sholat. Pertama an sholatihim sahun, sholatnya yang sahun, yang lalai. Atau tepat waktu tapi rukun syarat tidak dipenuhi, wuduna teu benar, rukunna tidak tumakninah, berarti tidak menegakkan sholat. Menegakkan sholat adalah sholat pada waktunya dengan melengkapi rukun dan syaratnya. Sekali lagi, rukun syaratnya harus lengkap dan di waktunya. Bahkan ditambahkan di sini wasunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Itu namanya menegakkan sholat. Wa atu zakah. Adapun arti tunaikan zakat adalah tunaikan zakat yang mengenai kalian, artinya yang sudah wajib bagi kalian. Waf'alu kullama min sya'nihi yuzakki anfusakum. Dengan begitu, sholat dan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan jiwa kita. Jadi hikmah kedua dari ayat yang tadi kita baca adalah bahwa sebelum datang perintah berjihad dari Allah Ta'ala, maka umat kaum muslimin harus menyibukkan diri dengan memperbanyak sholat, memperbanyak zakat, mensucikan jiwa mereka dengan akhlakul karimah. Lalu nanti ketika ada perintah untuk berjihad, maka kita semua secara ruh, secara mental, secara akhlak, secara adab, secara ilmu, secara fisik sudah siap. Karena ini konteksnya ketika itu Rasul menghadapi orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau konteks sekarang tetap yang namanya umat Islam itu mesti menyediakan dan menyiapkan diri untuk persiapan di mana hari yang kita tidak tahu. Mungkin bisa jadi pada akhirnya Allah menentukan takdirnya bahwa kekuatan hak dan batil pada akhirnya akan bertemu. Kita tidak pernah tahu. Hak dan batil, iblis dan kebenaran pasti akan bertemu pada suatu hari. Memang puncaknya di Malhamah Kubro di Palestina, di mana itu terjadi perang semesta, namanya Malhamah Kubro. Semua kekuatan baik dan jahat akan bertempur di situ. Orang Hollywood menafsirkannya Armageddon, tapi kita tidak menafsirkan seperti tafsir itu. Kita menafsirkan sebagaimana hadis-hadis Nabi bahwa nanti akan terjadi peperangan besar, peperangan semesta, melibatkan semua orang, semua kekuatan, semua hak dan batil kumpul di situ. Malhamah Kubro di negeri Syam, tempatnya di Palestina. Dan nanti di situ Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Sebelumnya Dajjal itu dilawan oleh Al-Mahdi dulu. Puncaknya ke situ, ujungnya. Namun sebelum itu ada serangkaian peperangan besar antara kaum muslimin al-haq dengan al-batil, yaitu kekafiran. Ciri-ciri kiamat. Masuk ciri-ciri kiamat. Nah, sebelum itu orang beriman disuruh untuk aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat, bersihkan akhlak, bersihkan jiwa-jiwa kita sampai pada akhirnya kita dapat menunaikan ibadah yang lebih berat dari itu, yaitu jihad fisabilillah. Kalaupun tidak sampai, maka orang yang punya niat atau punya semangat ke sana, Allah sampaikan kepada niatnya meskipun mereka tidak sampai kepada harinya. Dalam hadis Rasul bersabda, man, barang siapa yang ngagerantes ke dalam hatinya maut fisabilillah, ballaghallahu manazil syuhada, Allah sampaikan dia kepada derajat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Ya, man talaba syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah kematian fisabilillah, Allah akan memberikannya. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia meninggal di atas kasurnya. Kita ingin jadi syuhada, syuhada ilmu terutama zaman sekarang, syuhada ul ibadah, syuhada salat, syuhada kebaikan. Pernah kita bahas apa itu jihad, apa itu syuhada. Ada beberapa medannya kan. Ada yang jihad askari militer, ada yang jihad medis, ada yang jihad pendidikan, ada yang jihad ekonomi. Maka dimanapun kita bergerak, maka disitulah ladang jihad kita yang Allah berikan kepada kita. Ada yang di ilmu, ada yang pendidikan,
ada yang di kesehatan, ada yang di ekonomi. Wallahu ta'ala bishawab, wa ma taufiqun illa billah. Kita cukup sampai demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keberkahan pada kita semuanya. Walafumikum wa taufiqun rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.